Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta salam wa minka salam, alaika a'udhu salam, khayyina rabbana bisalam wa takhirna al-jannata darussalam, tabarakta rabbana atalita zalzalil al-ikram. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Pendengar yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kita menghaturkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, inayah, pertolongan. Itulah sebagai kenikmatan hakiki kita masih diberi kekuatan daripada menjalankan umul ibadah, yakni sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Inilah suatu hidayah, inayah pertolongan Allah yang sangat besar, yakni kita masih disadarkan oleh Allah, dibangunkan oleh suara azan, seruan sholat 5 waktu di masjid, sehingga kita dengan ikhlas menjalankan ibadah sholat sebagai umul ibadah yang pertama nanti ditanya di akhirat oleh Allah, oleh pengadilan Allah, ahkamul hakimin yaumil hisab, yakni apa? Perkara sholat 5 waktu di masjid. Pendengar yang dirahmati Allah, tidak ada bandingnya, tidak sebanding amalan kita dibandingkan dengan amalan umat sebelum Nabi Muhammad. Ini buktinya, pendengar yang dirahmati Allah. Kita ambil contoh umat Nabi Musa, yakni Bani Israel. Mereka disuruh hari Sabtu ibadah di masjid mereka. Hari Sabtu 24 jam. Tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Tidak bisa semuanya kecuali sholat. Selama 24 jam non-stop hari Sabtu tiap minggu. 24 jam, bandingkan dengan kita. Satu kali sholat adalah 10 menit, katakan kali 5, 50, katakan 1 jam 1 hari. 1 jam 1 hari, kali 7 lah. Karena tiap hari Sabtu mereka berarti 7 jam saja. Mereka berapa? 24 jam berapa kira-kira? Sepertiganya lebih. Sepertiganya lebih, sepertiga setengah dari mereka. Kalau di total waktunya sangat singkat kita, sangat singkat sekali. Kemudian sangat ringan, yakni tiap 5 waktu mereka 1 hari full. Bayangkan, tidak bisa tidur, tidak bisa makan,
Iya, berpuasa mereka. Iya, di masjid terus, di masjidnya kaum Yahudi, kaum Bani Israel. Ini bandingkan pendengar, sangat ringan kita ini. Umat Islam cuma 5 kali sehari, kali katakanlah 10 menit ya, dengan wudu dan lain-lain. Satu hari cuma, ya katakanlah satu jam satu hari. Kali 7 jam per minggu. Mereka 24 jam per minggu, yakni pada hari Sabtu. Itu pun kalau mereka ini Israel itu alpa atau tidak mau melaksanakan, enggan melaksanakan ibadah hari Sabat Sabtu, mereka Allah jadikan kerakontan hukuman Allah. Kafaratnya kontan, kafarat atau dendanya jadi kera mereka. Iya, kera betulan, karena mereka sangat rakus dunia. Jadikan kera, yakis, simbol daripada kerakusan adalah kera. Kera itu kalau ada pisang di tangan kiri ada, masih ketiak kiri ada, ketiak kanan masih. Pegang ini kakinya juga kanan kiri ada, masih. Di mulutnya juga ada. Inilah simbol kera. Coba kera kasih dilempar itu biji-biji buah pisang 1, 2, 3 pasti diambil semua, tidak disisakan orang lah. Mana yang bisa diambil? Taruh di ketiak kiri kanan, taruh di kaki, taruh di mulut, berapa biji, taruh di tangannya, sudah berapa biji, kemudian dia lari dimakan sendiri, menjauhi kerumunan ke yakis monyet. Ini perlambang daripada kerakusan adalah kera. Makanya kaum Yahudi Bani Israel yang enggan melaksanakan ibadah hari Sabat 24 jam jadi kera. Tatkala di lautan, di pantai banyak ikan, dari Sabtu ikan datang, ikan jinak banyak, dia lupa ibadah Sabat, dia menjala ikan di pantai, maka jadi kera lah mereka. Kontan itu bangsa Yahudi, dijadikan kera oleh Allah, kontan. Kemudian juga Allah kontan memberi kenikmatan kepada mereka. Sudah diberi mana wasallam, masih minta lagi, adas, kacang, apalagi. Allah kasih. Tapi iya, jangan sampai mendurhakai Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah. Hari Sabat Allah kasih jadi kera betul, langsung ada berapa orang itu kira-kira 40 orang kalau jadi kera. Nah, makanya Bani Israel yang lainnya tidak jadi kera, ya Musa jadikanlah ini, mintakan doa kepada Allah, jadikanlah ini. Manusia Allah tidak bisa jadi kera. Mereka sampai sekarang ada keturunan kera dari Bani Israel. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita sangat bersyukur Allah masih maha husnul ma'ab, masih memaafkan, yakni tidak diazab. Kalau kita tidak sholat 5 waktu tidak langsung diazab, jadi karena Allah masih husnul ma'ab, pemaaf terbaik, husnul maaf yang baik. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita sangat bersyukur kepada Allah daripada bangsa Yahudi, umat Yahudi, kaum Yahudi yang langsung jadikan kera, mereka jadikan yakis karena tidak mau sembahyang pada hari Sabat. Para yakis itu jadi yakis beneran 40 orang kira-kira, sehingga dia suruh Musa untuk jadikan manusia, orang suruh berminta kepada Allah, maka tidak bisa Musa, ini tetap jadi yakis mereka.
karena dia melanggar sumpah hari Sabat harus beribadah, dia tidak mau ibadah. Jadi Yakis mereka, karena Yakis adalah simbol kerakusan dunia. Yakis itu kalau kita lempar pisang 1, 2, 3, 4, taruh di ketiak 1, ketiak 2, tangan kanan, kaki kiri, mulut 5, lari mereka. Kawanan Yakis lain ketinggalan. Nah, ini adalah simbol Yakis. Ya. Yakis itu ada Allah ciptakan binatang sebagai paling rakus, paling tamak, paling gelojo, paling tamak sekali apa? Gelojo, rakus. Itu sifatnya Yakis. Coba kalian lihat itu Yakis kan begitu tadi, lempar itu pisang 1, pisang 2, pisang 3, dikasih ketiak 1, ketiak 2 toh, tangan kanan kiri 2, mulut 3, kaki juga langsung lari dari kawanan Yakis. Itu namanya apa? Tamak, rakus. Ini dijadikan begitu itu umat-umat Yahudi. Itu sehingganya mereka tidak sholat pada hari Sabat. Ini pendengaran dirahmati Allah, sehingga kisah-kisah Al-Quran ini ada dalam Al-Baqarah, sehingga kita bisa baca. Kenapa begitu? Ya begitulah, sebagai perlambang bahasanya kaum Yahudi kalau tidak sholat, tidak hari Sabat, langsung jadi kera. Allah jadikan kera, bentar ini. Coba sekarang umat Islam, berapa juta yang tidak sholat di masjid, tidak sholat 5 waktu, apa jadi kera? Tidak, karena Allah husnul maaf, pemaaf terbaik, begitu. Ini bukti konkretnya. Kalau Bapak Ibu jadi kaum Yahudi, tidak sholat, tidak melanggar perintah ibadah Sabat, langsung kontan jadi kera Bapak Ibu, tidak bisa kembali, tidak bisa. Ya laki jadi kera laki, jantan yang perempuan jadi kera betina. Ini ada dalam Al-Quran, bukan saya karang-karang, saya tidak ngarang. Supaya kamu tahu semua ini supaya kamu tahu semua, saya tidak ngarang-ngarang, ini cerita ini ada dalam Al-Quran. Jadi Yakis, terutama para kadrun sudah jadi Yakis semua ini. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingga kita bertakwa kepada Allah, menghindari sifat-sifat keyakisan atau monyetnya, rakus ya. Ya, tunggu. Apa hubungannya rakus tamak din sholat? Ya itu tadi, karena dia mementingkan urusan dunia, tidak mau perintah ibadah hari Sabat. Ini kaum Yahudi, bukan kaum Muhammad ini. Itu adalah sebagai perlambang Allah itu masih husnul maaf kepada umat Muhammad, tidak langsung jadikan kera bila tidak sholat 5 waktu di masjid. Itu sebagai apa, anekdot atau apa ya, misalnya saja, permisalan saja begitu. Sehingga syukurlah kita jadikan umat Muhammad, bila melanggar suatu aturan Allah tuh, perintah Allah, tidak langsung jadi Yakis atau monyet atau kera, begitu kan? Itu kita harus tahu diri itu. Allah itu Maha Pembaik, husnul maaf, pemaaf terbaik. Ini. Tapi kok jangan 1 kali 2 kali diingatkan tidak mau, Allah akan azab mereka. Macam di Masamba, habis rumah ditelan oleh lumpur sampai di atap-atapnya. Lihat itu Masamba di utara sana, di mana di sana Poso sana, mana di. Habis rumahnya, otonya langsung naik ke atas, langsung nyontung atap. Itu lihat di YouTube itu ya. Pasir itu dari mana coba? Bisa rumah, bisa habis ditelannya, dikubur oleh pasir di Masamba sana itu. Ini pendengar yang rahmati Allah. Inilah sehingga kita harus sangat bersyukur kepada Allah, tidak dikasih azab macam kaumnya Nabi Nuh. Azabnya adalah tenggelamkan mereka sampai jadi mayat, mereka bergelimang. Anaknya yang namanya Kan'am, siapa ini? Iya, Kan'am atau siapa itu anaknya? Anaknya Nabi Nuh. Iya. Pokoknya Kan'am lah namanya. Dia tidak bisa, anakku sini naik. Tidak, ayah, kami akan naik ke gunung. Tidak bisa. Tidak akan selamat semuanya kecuali yang naik kapalnya Nabi Nuh. Apa mereka tenggelam? Istrinya Nuh juga tenggelam.
yang kurang ngajar itu yang kafir. Tenggelam mereka, tidak bisa, anakku tidak bisa, istriku. Mari naik, tidak bisa. Ayah, saya mau naik ke gunung. Tidak bisa. Kamu tidak ada yang selamat kecuali yang naik kapalnya Nabi, baterainya Nabi Nuh. Ini pendengar yang dirahmati. Ini saudara Resi akan bertanya. Ustadz Resi, silakan Ustadz Resi. Jadi begini, ini ngaku-ngaku ahli sunnah, tapi mereka tidak memakai sunnah Nabi, bagaimana ini? Nah, itu termasuk daripada aliran sesat. Mereka tuh, ya ahli sunnah saja tidak ada. Songkok tutup kepala tidak ada. Itu adalah sesat, ajaran sesat itu. Pakai songkok. Nabi Muhammad tidak pernah lepas songkok ketika keluar dari rumah. Itu saja daripada satu sunnah, belum sunnah yang lain, termasuk sholat di masjid. Ini pada katuran pemula ini juga harus kita amankan dia. Amankan yang begini ini kira-kira celana pendek ini kira-kira bagaimana? Itu tutup auratnya sudah ini, tutup aurat dia. Tapi kepala ini. Iya, kepala. Sehingga pertanyaan Pak Ustadz Resi ini sangat cemerlang sekali. Coba tanya lagi coba Ustadz Resi. Ya, jadi begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kira-kira pertanyaan saya ini, saya berasal dari Unjulan. Iya. Ya, jadi ada yang saya mau tanya kepada ini Ustadz. Iya. Bagaimana? Silakan. Kira-kira kalau ini orang sudah waktunya sholat, tapi mereka masih asalan sibuk bekerja, tapi ini sudah waktu azan. Bagaimana kira-kira ini? Sudah waktu azan ini. Tapi mereka tidak sholat di masjid, mereka sholat di rumah. Nah, ini laki-laki. Nah, ini adalah suatu penentangan terhadap sunnah Nabi. Dia ngaku-ngaku daripada umat Muhammad. Mana buktinya? Lantai masjid tidak pernah bersaksi. Masya Allah. Takbir. Oh, saya ini umat Muhammad. Di pengadilan nanti dituntut dia ini. Mana saksinya? Lantai masjid panggil. Oh, tidak pernah injak saya. Bumi yang dari rumah ke di jalan diinjak-injak. Dari rumah ke masjid. Ada nggak itu? Bumi bersaksi enggak? Tidak bersaksi. Cuma masjid ini. Masjid juga enggak bersaksi. Ngaku umat Muhammad. Nanti dia Tolak. Panggil itu malaikat. Malik. Seret mereka ke neraka. Ini. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Itu. Oh, begitu ini. Seret. Kemudian yang sholat. Panggil itu malaikat sudah itu sholat di masjid toh? Panggil malaikat Ridwan. Giring mereka ke surga. Betul. Ini adalah Pak Resi sebagai muslimin pemula yang sangat cerdas bertanya begitu. Jadi hukumnya di masjid ya wajib. Kalau ngaku umat Muhammad harus wajib. Kalau ngaku umat Muhammad di masjid adalah wajib. Apa sih yang Bapak Ibu laksanakan ini daripada sunnah Nabi? Hampir nol, tidak ada. Makan saja berdiri. Betul itu. Minum saja berdiri. Cebok saya pakai tangan kanan. Aduh. Astagfirullah. Ini ajaran dari mana? Karena mereka tidak belajar agama. Mereka buta agama. Thalabul ilmu fardhatun al muslim wal muslim. Mencari ilmu adalah tidak punya ada mereka ini. Kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ini ngaku-ngaku bisa, Pak Ustadz Resi ngaku-ngaku bisa. Saya umat Muhammad, tapi buktinya mana? Inilah umat Muhammad jadi sudah jadi macam kambing congek sekarang ini. Umat Muhammad sekarang itu sudah jadi kambing congek. Orang Cina tidak takut, orang Yahudi tidak takut. Yang takut orang Indonesia di embargo, mati mereka embargo ekonomi. Semacam kambing congek tahu kambing congek? Tarik kiri, tarik kanan, jadi kambing congek, tidak ada harga diri. Kenapa? Masjid kosong. Masya Allah. Kamu harus tahu semua ini ya. Iya. Cuma kerjanya katur demo. Kadal gurun demo di. Musnahkan mereka ini. Musnahkan mereka kadal gurun. WKI juga musnahkan. Masya Allah. Para katuran tidak mampu menggiring umat Islam masuk ke masjid untuk sholat 5 waktu. Tapi maunya mereka demo terus, tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Yang ada kekuatan adalah orang muslim yang sholat di masjid. Para kadrun, insaflah kamu. Kadrun. Masya Allah. Takbir. Kamu adalah perusuh daripada NKRI.
tidak mampu, pasit kosong, kamu cuma demo-demo, dibayar lagi oleh korporasi, haram uang di korporasi oleh Migas Internasional dengan nasi bungkus dan uang merah-merah 100.000. Apa dari pahala pun cuma saya dan sholat. Nah itu ada kurang ajar sekali mereka ini. Demikian pendengar, ini adalah tausiah yang sangat berharga. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan ikhtiar majelis. Bismillah. Niat amal dan sampai. Niat diamalkan dan disampaikan. Kesan kelamat ya mas ya. Dikesankan dalam hati. Tasdikul iman, tasdikul ni'mat. Tasdikul iman, ya tasdikul. Iya. Insyaallah kita akhiri subhanallah lagi. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.